Bahkan dia nggak tahu bahwa dia sebetulnya udah menyerah tuh. Karena kesadarannya itu, dia nggak punya kesadaran realitas itu. Jadi dia anggap aja bahwa yang dia udah ucapkan itu, ya itu bisa dibolak-balik. Jadi ini hanya membenarkan keterangan dari akademisi luar negeri yang menganggap bahwa presiden itu adalah man of contradiction. Dan sebetulnya menjadi benar piala award yang diberikan oleh mahasiswa UGM bahwa beliau tidak bisa dipercaya omongannya tuh. Tapi ini kalau saya yang ucapin, saya pasti dibully nih. Tapi saya bilang itu yang ngucapin itu adalah analis internasional yang menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya, the man of contradiction. Gak ada poin, gak ada yang bisa dipegang dari cara dia berpikir, dan dibenarkan oleh mahasiswa itu. Jadi saya pro pada keterangan mahasiswa bahwa beliau memang pantas dapat award itu. Kalau bisa ditambahkan lagi hari ini award baru, yaitu presiden yang harus dikoreksi 2 kali otaknya tuh. Dan berurutan. Sekali lagi ini otak dalam pengertian public policy yang dia keluarkan itu yang penuh dengan kontradiksi itu. Ya. Kemarin saya bilang presiden harus direvisi otaknya itu karena tidak paham tentang demokrasi. Dia nggak mengerti bahwa demokrasi itu identik dengan oposisi. Sekarang saya mesti ucapkan sekali lagi itu, bahkan dengan cara yang lebih tegas, bahwa dia bukan sekedar tidak paham demokrasi, dia tidak paham konstitusi itu. Jadi sekali lagi otak presiden harus sekarang bukan sekedar direvisi tapi dikoreksi itu. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang, waktu kita debat soal segala macam di undang-undang Omnibus Law, salah satu pasal yang sering diucapkan adalah pasal tentang hak warga negara untuk memiliki pekerjaan. Konstitusi kita, kalau nggak salah pasal 26 apa 27, bunyinya begini, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan demi kemanusiaan. Jadi jelas sekali konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja. Sekarang presiden bilang negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara, tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerja. Itu urusan swasta. Jadi terbukti bahwa otak presiden mesti dikoreksi. Karena dia nggak paham konstitusi itu kan. Kalau kita belajar konstitusi, kita tahu mengapa pasal itu ada. Karena negara ini welfare state, jadi negara harus mengurus pekerjaan, menyediakan pekerjaan buat warga negara. Itu yang disebut sebagai original intent dari konstitusi. Nah presiden berarti dia nggak paham pasal itu, sehingga dia alihkan tugas itu pada swasta. Boleh nggak begitu? Boleh, di negara-negara liberal memang begitu. Karena itu nggak ada yang disebut hubungan industrial Pancasila, bahwa upah ditentukan oleh kompetisi antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Itu di negara liberal. Tapi kita justru menolak prinsip itu. Kenapa? Karena Pancasila menjamin keadilan sosial. Jadi paralel di situ antara konstitusi, Undang-Undang 45, pasal 26 atau 27, minta agar supaya negara menyediakan pekerjaan buat warga negara. Disebutkan di situ secara tegas. Dan itu terhubung dengan prinsip keadilan sosial, sila kelima. Jadi dulu saya katakan presiden nggak ngerti Pancasila. Sekarang saya tambahkan dia nggak ngerti Pancasila, nggak ngerti konstitusi. Jadi lengkap bahwa beliau memang tidak paham tentang Pancasila. Sekarang saya tunggu bagaimana buzzer menghajar saya lagi itu. Betul-betul. Ini sama juga nih otak presiden, yaitu kemampuan dia untuk menafsirkan konstitusi juga tidak bekerja, jadi mesti dikoreksi. Kalau kemarin saya bilang direvisi cara berpikirnya, sekarang harus dikoreksi cara berpikir. Kalau enggak nanti dia bisa diimpeach. Kalau ini serius, artinya presiden tidak menjalankan perintah konstitusi. Dia diperintahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Bahkan dia pernah janjikan 10 juta lapangan kerja, tapi kita anggaplah kalau dia berjanji itu udah terkenal bohongnya tuh, udahlah itu janji politik. Tapi ini perintah konstitusi, yaitu menjamin
hak warga negara untuk memperoleh lapangan kerja. Nah, jaminan itu merupakan kewajiban pemerintah. Sekarang dia ngeles bahwa saya nggak bertanggung jawab terhadap lapangan kerja. Lalu buat apa ada pasal konstitusi itu? Buat apa ada undang-undang ketenagakerjaan? Buat apa ada departemen tenaga kerja? Jadi soal-soal macam ini yang ingin saya perlihatkan, bahwa booster-booster ini justru membela seseorang yang seharusnya dikoreksi cara berpikirnya tuh. Ini soal negara, bukan soal individu yang nanti dianggap wih nyinyir. Ini bukan nyinyir, ini benar-benar serius karena pemimpin kita tidak paham konstitusi. Itu yang menyebabkan berantakan seluruh agenda kabinet. Itu sebetulnya penyelundupan hukum aja menyebutkan diskon 100%. Karena tetap diambil pajaknya tetapi diskonnya 100%. Kalau enggak nanti dia kena delik tuh, karena tugas negara mengambil pajak. Kalau dia bilang digratiskan itu berarti ada problem dalam akuntansi. Tetapi intinya sama, yaitu bahwa negara kalah oleh tekanan kartel. Kan itu sebetulnya kan itu artinya kartel menganggap bahwa kalau negara tidak nolkan itu berhenti industri itu. Lalu ancamannya macam-macam. Kalau berhenti maka PHK berlanjut segala macam. Jadi itu di belakang itu ada rangkaian sebab akibat itu. Tapi intinya adalah presiden tidak berhasil untuk memberi jaminan pada publik bahwa ada harapan ke depan. Yang adalah harapan konsumtif kan. Oke, itu kita nolkan pajaknya sehingga DP-nya juga jadi nol segala macam tuh. Tapi itu adalah insentif untuk konsumsi tuh. Supaya bertumbuh ekonomi, karena dianggap bahwa ekonomi tumbuh kalau konsumsi naik tuh. Jadi bukan hal yang fundamental sebetulnya, karena ini soal mobil. Jadi orang disuruh beli mobil supaya langsung dapat cash sehingga perusahaan tidak bangkrut. Dan negara tidak bertanggung jawab terhadap komplikasi dari pemberian cicilan uang bukan 0% itu pada masyarakat. Jadi memang terlihat ada kepanikan pemerintah sehingga apapun sekarang diambil tuh. Disodorkan oleh kartel otomotif. Begini aja Pak nih, sayang nanti kita bangkrut berhenti. Padahal komplikasinya jauh, bahwa nanti juga ada kebutuhan BBM. Karena orang nambah beli mobil berarti BBM juga harus disediakan lebih banyak tuh. Lalu pemerintah import lagi BBM tuh. Supaya balancing maka dinaikkan lagi harganya tuh. Demikian juga ikutan yang lain. Jadi kelihatannya cara pemerintah berpikir itu cara orang yang panik. Sehingga apapun yang disodorkan itu ditangkap aja sama pemerintah. Pada saat yang sama, dia mengabaikan kewajiban dia untuk menciptakan lapangan kerja. Kan itu soalnya tuh. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, lapangan kerja adalah suruh beli mobil itu. Kerjaan kita apa ya? Suruh belanja. Itu dianggap bahwa nanti dikuras dompetnya. Nanti ada multiplier effect dari pembelian mobil. Mungkin dianggap bahwa orang yang beli mobil itu akan dipakai buat jualan tahu bulat itu kan. Sehingga rakyat ada pemasukan. Boleh aja cara berpikir itu. Tapi prinsipnya kita ingin sebetulnya dari awal juga mengurangi konsumsi minyak bumi yang berasal dari fosil. Kita mau lakukan energi baru tuh. Nah, sumber energi baru belum dilakukan oleh pemerintah, sementara disuruh beli mobil, artinya disuruh merusak lingkungan lagi. Sebetulnya kan itu konsekuensinya kan. Jadi tambah CO2 di bumi dengan akibat krisis lingkungan akan muncul lagi tuh, dan krisis BBM pasti akan terjadi. Jadi komplikasi ini memang konsekuensi dari cara berpikir yang betul-betul dangkal dan tidak paham tentang isi konstitusi. Jadi bahayanya pemerintah yang panik lalu mengandalkan bempernya adalah korporasi-korporasi yang memang sudah memberi garansi bahwa Presiden Jokowi akan diselamatkan oleh aktivitas korporasi yang dari awal mendukung dia tuh. Dia nggak mengerti bahwa legitimasi dia itu drop terus justru karena kebijakannya yang tidak konsisten. Itu soalnya. Ya. Kalau orang kabinetnya satu pikiran itu bisa alternatifnya lain, bukan itu. Tapi terlihat bahwa bagian pro bisnis di pemerintah itu yang menang tuh, sehingga
proposal itu akhirnya disetujui. Tentu aja Sri Mulyani bakal ngomel-ngomel. Ini bagaimana gue capek-capek nyari pajak tiba-tiba dinolkan itu, dinihilkan itu. Jadi udah ngomel-ngomel aja sendiri kan sambil manyun-manyun. Karena di kabinet selalu ada persaingan antara kartel akumulasi dan kartel distribusi. Yang menang sekarang kartel akumulasi tuh. Bahkan dia nggak tahu bahwa dia sebetulnya udah menyerah tuh. Karena kesadarannya itu, dia nggak punya kesadaran realitas itu. Jadi dia anggap aja bahwa yang dia udah ucapkan itu, ya itu bisa dibolak-balik. Jadi ini hanya membenarkan keterangan dari akademisi luar negeri yang menganggap bahwa presiden itu adalah man of contradiction. Dan sebetulnya menjadi benar piala award yang diberikan oleh mahasiswa UGM bahwa beliau tidak bisa dipercaya omongannya tuh. Tapi ini kalau saya yang ucapin, saya pasti dibully nih. Tapi saya bilang itu yang ngucapin itu adalah analis internasional yang menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya, the man of contradiction. Gak ada poin, gak ada yang bisa dipegang dari cara dia berpikir. Dan dibenarkan oleh mahasiswa itu. Jadi saya pro pada keterangan mahasiswa bahwa beliau memang pantas dapat award itu. Kalau bisa ditambahkan lagi hari ini award baru, yaitu presiden yang harus dikoreksi 2 kali otaknya tuh. Dan berurutan. Sekali lagi ini otak dalam pengertian public policy yang dia keluarkan itu yang penuh dengan kontradiksi itu. Ya, dan sebetulnya kalau saya ambil poin bagus dari presiden kasih sinyal pada para buzzer bahwa kami tidak akan mengurus kalian loh. Kalian cari kerjaan di perusahaan karena saya sebagai kepala negara tidak akan mengeluarkan uang lagi buat para buzzer. Sebetulnya buzzernya yang mesti marah sekarang tuh, tapi karena dia dungu, dia akan marahin saya lagi tuh. Kan itu pernyataan presiden tertuju pada mereka nggak akan dapat kerjaan lagi sebetulnya tuh. Yes, semoga buzzer bisa terus kreatif di dalam menghasilkan kedunguan demi kedunguan. Dia selalu kreatif dalam soal kedunguan tuh. Pendapat lu sekarang berapa sih? Kira-kira deh. Pendapatan pendapatan tukang cukur 2 digit, 3 digit gitu kan. Perkiraan berapa tuh? Oke, halo teman.